Sedangkan kita disuruh menyebarkan ilmu. Kita tahu, kita sebarkan, kita sampaikan. Kenapa? Karena orang yang ngumpetin ilmu katimal ilmi mal'unun, itu dilaknat. Itu orang yang ngumpetin ilmu itu terlaknat. Kalau kita tahu ya kita jawab, enggak tahu ya jangan mengada-ngada. Kita tahu hukumnya, jawab dimanapun. Jangan ditunda-tunda. Sama seperti orang mau bersyahadat, orang mau bersaksi pada Allah dan Rasulullah, mau jadi mu'alaf, masuk Islam, jangan pakai nunggu ntar-ntar. Kita tahu, kita bisa, tinggal memandu syahadat aja bisa siapapun. Maka dimanapun ketika dia mau bersyahadat, udah kita tuntun dia untuk bersyahadat. Jangan pakai nunggu, nanti aja syahadatnya, ntar aja di masjid nunggu jamaah rame, nanti sekalian pengajian. Jangan, nanti pas waktu masa tunggunya dia mati gimana? Dia belum bersahadat. Dia di pasar lagi dagang, Pak saya masuk Islam, udah langsung pegang tangannya, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau pengen formalnya, pengen dicatat, nanti datang ke Masjid Al-Ijtihad, dicatat, disaksiin sama orang. Itu ya. Itu. Jadi kalau udah langsung disahadatin. Itu ya. Berarti hidayah udah turun ke dia, jangan pakai ditunda, nanti gitu ya. Ini kita melihat kepada zahirnya seperti itu. Zahirnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pengarah Masjid Al-Ijtihad Bapak Abdul Ghani SMK yang saya menghormati Ustaz Sadiki selaku fungsi kajian pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Samsudin Faris selaku imam pada salat subuh pagi hari ini, dan yang kami hormati pada Bapak Ustaz Mamunadu, dan kepada bapak-bapak kajian pada subuh pagi hari ini yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama adalah kita biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman Islam, iman sempat, sehingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah belajar dengan sholat ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita telah dapat syafaatnya dari beliau. Amin. Untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mendengar suatu kalimat. Mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, dan kita membawa ilmu yang barokah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah. Kalau mana kita simak dan kita mengenai kajian insyaallah kami sampaikan oleh Ustaz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fa inna sanal kalam kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yassir wa la tu'assir bi tamimil khair wa bi thiqati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa wa rasulikal murtada sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli kiram wa ila jami'il ulama'il 'amilin wal musannifin al-mukhlisin khususan mu'allim kitab Tijan al-Nurari Syekh Ibrahim al-Bajuri wa Syekh Nawawi Tanara al-Bantani wa jami'il ulama'il 'amilin wal musyahirin fi sabilillahi rabbil alamin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi amin. Wa yajibu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalamu as-sidq wa didduhu al-kidhb. Wa yajibu dan wajib akli, wajib menurut akal, fi haqqir rusuli pada hak ar-rusuli para rasul, alaihimus salatu wassalam bagi para rasul itu rahmat dan penghormatan, salam. As-sidqu sifat sidik, sifat benar. Wadidduhu adapun lawan sidik al-kidbu yaitu kidib, berdusta, bohong. Wadalilu ala dalika dan adapun petunjuk, dalil, landasan hukum ala dalika atas demikian itu sifat sidik. Annahu law kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadiban. Annahu bahwasanya law kadzabu jika para rasul berdusta, lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala maka pasti ada khabar Allah subhanahu wa ta'ala, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu yang Allah turunkan. Lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala maka pasti ada wahyu yang Allah turunkan itu kadiban, dusta. Wa huwa muhalun dan itu hukumnya mustahil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita lalui tema demi tema yang berkaitan dengan uluhiyah, sifat-sifat yang ada pada Allah, pada Tuhan, yakni sifat yang wajib, mustahil dan jaiznya. Sifat wajib 20, mustahilnya 20 dan jaiznya 1. Maka kita menuju kepada pembahasan selanjutnya tentang an-nabawiyat,
tentang kenabian, sifat-sifat yang ada pada nabi dan ada pada rasul. Kenapa kita harus mempelajari, kita harus tahu sifat-sifat yang ada para nabi dan pada rasul? Karena kita sebagai umatnya menjadikan Rasul sebagai panutan tertinggi kita, sebagai contoh yang terbaik kita. Nabi Muhammad SAW menjadi uswah kita, teladan kita. Kalau kita enggak tahu sifatnya, gimana kita mau mencontohnya? Itu ya. Itu. Banyak sekali sifat-sifat terpuji yang Nabi Muhammad SAW contohkan, kerjakan untuk kita tiru. Banyak sekali. Kalau kita ikutin semuanya, susah kita ikutin sesempurna Nabi Muhammad SAW. Paling-paling kita udah tahu, oh ini ternyata Nabi kita seperti ini. Maka selayaknya kita jangan berbeda dengan sifat yang telah Nabi contohkan. Karena model utama kita sebagai umat Nabi Muhammad ya sifat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Udah gak ada yang lain. Kalau kita berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad perintahkan, maka kita tidak pantas menyandang sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ikuti Nabi Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad kerjakan, apa yang Nabi Muhammad tetapkan dan Nabi Muhammad perintahkan. Jadi ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ada 3. Nah, sifat Nabi Muhammad, sifat para rasul yang pertama, wajibu bihaqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam as-sidqu. Wajib menurut akal kita wajib meyakini bahwa para rasul itu mempunyai sifat as-sidqu, sidik, jujur, benar. Nabi Muhammad SAW sangat amat jujur dalam berdagang, jujur dalam berdakwah. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah atau satu huruf pun yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang tidak disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jujur dalam perkataan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan, ucapkan, kerjakan, contohkan, itu semuanya adalah aplikasi, adalah perbuatan daripada wahyu yang Allah turunkan. Jadi udah enggak ragu ketika itu ada Nabi Muhammad, oh itu udah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jalannya Nabi Muhammad, makannya Nabi Muhammad, berbicaranya Nabi Muhammad, itu semuanya adalah wahyu. Jujur, benar, tidak ada Nabi Muhammad itu berbohong. Enggak ada kata Allah A, kata Nabi Muhammad B, enggak ada. Jujur. Itu ya. Benar, tidak pernah Nabi Muhammad itu al-kidbu, berdusta. Juga para rasul yang lain, tidak ada rasul-rasul itu berdusta, berbohong, nggak ada. Kenapa? Karena para rasul, para nabi, Muhammad SAW juga termasuknya itu menjadi pimpinan yang terbaik. Nggak mungkin seorang pimpinan itu berdusta. Kalau ada pimpinan yang berdusta, berbohong, yaitu bukan pimpinan. Berarti pimpinan yang benar adalah pimpinan yang nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong. Jadi nggak ada seumur hidup Nabi Muhammad itu berbohong, selalu jujur. Nah kita sebagai umatnya gimana? Ya berarti harus ngikutin, jangan pernah berbohong. Selalu apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu adalah kejujuran. Memang pahit yang namanya jujur itu, Pak.
Yang namanya jujur itu kadang-kadang pahit, tapi pahitnya nanti akan membuahkan hasil yang terbaik. Orang sekali berbohong kapanpun akan dicap sebagai pembohong. Sekali orang bohong nih, bohong sekali. Tolong ada macan, gitu ya. Datang semua orang buaran pengen nolongin dia, lah kan gak ada macan, nggak, saya cuma bohong sekali doang tuh ya. Pas besok bener ada macan, minta tolong sampai 10 kali minta tolong nggak bakal ditolongin sama orang sini. Kenapa? Kemarin udah bohong, padahal bohongnya cuma sekali. Bohongnya sekali ketemu macan 10 kali nggak bakal ditolongin, biar dimakan sama macan. Kenapa? Karena bohong. Dijuluki sebagai bohong. Sekali bohong terus-terusan susah untuk diterima oleh orang bahwa dia itu adalah jujur. Susah. Belanja diciriin, wah ini dia bohong dalam timbangannya, diciriin, nggak bakal dibeli lagi tuh, besok saya nggak bakal beli lagi ke situ, nggak bakal beli buah-buahan lagi, diciriin Pak. Makanya walaupun kita untungnya dikit itu ya, atau untungnya itu nggak seberapa lah, lebih baik daripada kita berbohong. Kita dagang kalau apa, mendingan kita jujur aja udah. Jangan suka bohong, ngurang-ngurangin timbangan. Jangan kita berbohong, ngurang-ngurangin takeran dagangan kita. Sekali bohong orang terjeliat, dia ukur lagi lah. Kemarin saya beli 1 kilo ini, ternyata pas saya ukur nggak sampai 1 kilo. Udahlah besok nggak bakal beli lagi ke situ. Akhirnya berkurang pelanggannya. Itu bohong seperti itu. Nabi, para rasul nggak pernah mengajari kebohongan, nggak pernah mengajari dusta. Tidak ada sifat pada para rasul itu berdusta. Para rasul semuanya benar, jujur. Termasuk Nabi Ibrahim. Ketika ditanya siapa Nabi Ibrahim yang memenggal kepala-kepala berhala itu, apa kata Nabi Ibrahim? Bal kabiruhum hada, bal, bahkan atau tetapi ya, kabiruhum yang paling besar itu hada ini. Jadi nunjuk itu berhala yang paling besar, hada ini. Jujur Nabi Ibrahim bukan mengatakan yang memenggal, yang menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil itu adalah berhala yang besar, bukan. Nabi Ibrahim menyatakan itu berhala yang besar yang memenggal ini. Tobat berhala yang besar. Ini yang menghancurkan berhala, tidak ada dusta, enggak bohong. Enggak berbohong. Ketika ditanya siapa yang ngancurin ini berhala, itu yang besar, ini yang memenggal, yang menghancurkan. Tetapi disalahartikan oleh mereka, kata mereka, yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu adalah berhala yang besar. Padahal kata Nabi Ibrahim alaihissalam, itu berhala yang besar, ini yang menghancurkan. Qala bal kabiruhum hadza. Itu berhala yang paling besar, saya menghancurkannya, yang memenggalnya. Maksud Nabi Ibrahim seperti itu. Itu jadi salah pengertian. Itu jadi itu ya, nggak ada Nabi itu berdusta. Nabi Muhammad ketika ditanya apakah ada nenek-nenek nanti di sono, nenek-nenek di surga, ada nenek-nenek mah, gitu ya. Bukan berdusta Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang di sono nanti nenek-neneknya jadi perawan lagi dan lain sebagainya, banyak itu ya. Nah, itu tidak ada para rasul itu yang berdusta. Para rasul itu semuanya bersifat sidik, bersifat jujur, bersifat benar. Wadiduhu al-kidbu wadalilu ala dalika, dan dalil atas sifat sidik para rasul dan dalil atas sifat sidiknya para rasul, annahum lau kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadiba.
Kalau para rasul itu yang menyampaikan risalah Allah, menyampaikan wahyu Allah berdusta, maka lakana khabarullahi ta'ala kadiban. Maka khobar yang datang dari Allah melalui Jibril itu juga adalah bohong, dusta, dan itu mustahil. Mustahil khobar yang datang dari Allah itu adalah bohong. Mustahil khobar yang datang dari Allah itu adalah dusta. Mustahil itu semuanya. Jadi dalilnya, dasarnya adalah kalau Nabi berdusta, maka khobar yang datang dari Allah pun adalah dusta, bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar terhadap janjinya. Enggak ada Allah itu ingkar janji, berbohong. Kata Allah nanti akan masuk surga, ternyata enggak ada surga. Enggak ada seperti itu. Kalau para rasul yang menyebarkan risalah ilahiyah, menyebarkan wahyu itu berdusta, maka pasti apa yang disampaikan adalah kedustaan, adalah kebohongan. Kenapa? Seorang pendusta. Para rasul adalah makhluk manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil para rasul itu berdusta, kadiban. Nah, yang dimaksud dengan khobar di sini, yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah diantaranya adalah khobar hukmi. Khobar hukmi, khobar berita, hukmi itu bangsa hukum, berita yang berkaitan dengan hukum, yaitu apa? Mukjizat yang ada pada para rasul. Itu buktinya dikuatkan para rasul itu dengan mukjizat yang menyertainya. Dalam mendakwahkan Islam, dalam menyebarkan syariat Islam kepada umatnya, dikuatkan dengan mukjizat. Berarti apa? Menandakan apa yang mereka sampaikan kepada umatnya, apa yang para rasul dakwahkan berupa khobar, berita, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah benar adanya. Kenapa? Buktinya mereka para rasul dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat, diberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah khobar hukmi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk apa? Membenarkan para rasul. Tuh benar utusan kami, tuh benar para rasul yang kami utus, kata Allah. Makanya mereka kami kuatkan dengan mukjizat dalam berdakwah. Wahuwa muhalun, dan itu mustahil. Mustahil para rasul berdusta. Enggak ada para rasul yang berdusta. Sifat yang kedua pada para rasul, wajib untuk kita meyakini adanya adalah al-amanah, sifat amanah, sifat terpercaya, bisa dipercaya, tidak pernah khianat. Wadidduha al-khianatu, lawan daripada amanah adalah berkhianat. Enggak pernah para rasul itu mundur daripada amanah. Diberikan amanah kepercayaan enggak pernah mundur, dan juga enggak pernah mencari amanah. Dikasih amanah kepercayaan enggak pernah mundur, enggak pernah berkhianat, enggak pernah tidak disampaikan, gitu ya. Dan tidak pernah juga mencari amanah. Biar amanah itu menyesuaikan. Nggak ada pendaftaran Rasul, ada nggak? Pernah dengar nggak Pak? Pendaftaran Rasul nggak ada kan? Ada. Pendaftaran Nabi nggak ada. Pendaftaran kurir, penyampai wahyu nggak ada. Nggak ada. Yang milih siapa? Allah. Wa huwa minal mustafal mukhtar.
Rasul itu minal Mustafal Mukhtar, yang dipilih langsung sama Allah. Allah yang menyesuaikan, ini dia pantas jadi Rasul, dipilih jadi Rasul, menyampaikan risalah ilahiyah, menyampaikan wahyu, diberikan amanah, dikasih amanah menjadi Rasul. Gak ada para Rasul itu yang berkhianat. Beda dengan manusia, jadi pimpinan, jadi pejabat, rata-rata berkhianat. Wadalilu ala dalika, dalil para rasul itu mempunyai sifat amanah terpercaya adalah lau khanu bi fi'lin muharramin au makruhin lakunna ma'murina bimisli dalika. Kalau mereka berkhianat, kalau mereka diberikan amanah, wahai Rasul, ini hukumnya haram, tapi disampaikan kepada umatnya, wahai umatku, ini hukumnya halal. Wahai Rasul, ini hukumnya halal, tetapi mereka berkhianat, disampaikan, ini hukumnya haram. Kalau mereka berkhianat mengatakan yang halal adalah haram, yang haram adalah halal, lakunna ma'murin nabi misli dalik, kita juga pasti diperintahkan untuk melakukan sama seperti apa yang telah Rasul kerjakan. Buktinya enggak ada. Nabi mengajarkan kita menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Jelas halal, jelas haram. Halal katakan halal, haram katakan haram. Jangan halal kau katakan haram, haram kau katakan Nggak ada. Nabi Muhammad nyuruh kita seperti itu. Kalau mereka berkhianat, pasti kita disuruh seperti itu. Kita disuruh mengatakan apa yang tidak benar. Lakunna ma'murin nabi misli wala yasihu an nu'mara bi muharramin au makruhin, dan tidak sah, tidak benar kita diperintahkan dengan yang makruh atau dengan yang haram. Kita disuruh melakukan perkara yang haram, kita disuruh melakukan perkara yang makruh, nggak ada kita disuruh melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Kita disuruh melakukan perkara yang menjadi kewajiban, diperintahkan sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan lain sebagainya. Kita disuruh melakukan kewajiban. Berarti apa? Nabi, para Rasul itu beramanah. Jadi kalau sekarang itu pejabat itu dikasih dana dari pusat itu sekian sampai ke masyarakat pas sekian, nggak ada potongan. Kalau ada potongan nggak amanah berarti. Ya, dari pusatnya 1 juta sampai masyarakat 100.000. Potongannya 900.000, berarti kagak amanah. Dari Allahnya hukumnya halal sampai ke umatnya hukumnya haram. Dari Allahnya kewajiban sampai umatnya jadi larangan. Nggak ada. Rasul kau kata Allah sampai bener nggak ada satu titik pun. Kalau tulisan titiknya aja dihilangin, nggak ada. Kalau kita menjangankan titiknya, huruf-hurufnya sampai hilang semuanya. Dari pusatnya lengkap, turun sampai bawah, jangankan titiknya, hurufnya hilang semuanya, dikorupsi. Nah, itu oknum nggak semuanya. Wajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiru bi tablighi lil khalqi wa diduhu kitmanu dzalik. Yang ketiga, sifat para rasul adalah tabligh, menyampaikan apa yang datang dari Allah melalui Jibril, itu selalu tabligh, disampaikan. Sampai kita kepada umatnya, kewajiban kita untuk menjadi mubaligh, menyampaikan. Dai, mengajak dan menyampaikan. Kalau mengajak semua boleh, semua bisa, siapapun bisa menjadi dai, ngajak kebaikan, Tapi untuk menjadi seorang mubaligh, tabligh yang menyampaikan, ya harus paham ilmunya. Kenapa? Karena yang dia sampaikan itu adalah hukum.
lengkap. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat lengkap, bukan satu ayat yang sepotong-sepotong, nanti ngertinya juga sepotong-sepotong. Ketika menyampaikan satu ayat yang sepotong-sepotong, nanti pahamnya sepotong-sepotong, kagak jelas. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat lengkap, jelas, sumbernya jelas, pemahamannya jelas, bukan pemahaman berdasarkan pemahaman menurut hawa nafsunya. Mana buktinya? Para rasul itu menyampaikan, lau katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Kalau mereka para rasul itu ngumpetin, tidak menyampaikan, maka kita juga disuruh ngumpetin ilmu, kita juga disuruh ngumpetin pengetahuan kita, apa yang kita tahu. Sedangkan kita disuruh menyebarkan ilmu, kita tahu, kita sebarkan, kita sampaikan. Kenapa? Karena orang yang ngumpetin ilmu, katimal ilmi mal'unun, itu dilaknat. Itu orang yang ngumpetin ilmu itu terlaknat. Kalau kita tahu ya kita jawab, enggak tahu ya jangan mengada-ngada. Kita tahu hukumnya, jawab dimanapun, jangan ditunda-tunda. Sama seperti orang mau bersyahadat, orang mau bersaksi pada Allah dan Rasulullah, mau jadi mu'alaf, masuk Islam, jangan pakai nunggu entar-entar. Kita tahu, kita bisa, tinggal memandu syahadat aja bisa siapapun. Maka dimanapun ketika dia mau bersyahadat, udah kita tuntun dia untuk bersyahadat. Jangan pakai nunggu, nanti aja syahadatnya, ntar aja di masjid nunggu jamaah rame, nanti sekalian pengajian. Jangan, nanti pas waktu masa tunggunya dia mati gimana? Dia belum bersyahadat. Jadi di pasar lagi dagang, Pak saya masuk Islam, udah langsung pegang tangannya, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau pengen formalnya, pengen dicatat, nanti datang ke masjid dari jihad, dicatat, disaksiin sama orang, itu ya. Itu jadi kalau dia udah langsung disahadatin, itu ya, berarti hidayah udah turun ke dia. Jangan pakai ditunda nanti gitu ya. Ini kita melihat kepada zohirnya seperti itu, zohirnya seperti itu. Yang terakhir yang ada pada para rasul itu adalah fatona, cerdas. Kalau para rasul itu enggak cerdas, kalau para rasul itu bodoh, enggak mungkin para rasul itu bisa ayyuqimu hujjatan alal khosmi, menegakkan hujah kepada musuh. Enggak mungkin agama ini tersebar di tangan orang yang bodoh. Agama ini tersebar dari tanah Arab sana sampai kita jauh ke sini. Ini yang menyebarkan pasti orang-orang yang cerdas. Para rasul yang cerdas. Mustahil para rasul itu bodoh. Mustahil rasul itu mempunyai sifat jahlun balada, dan itu mustahilan. Kita tidak boleh meyakini para rasul mempunyai sifat bodoh. Walhasil, kesimpulannya pada pengajian kita pagi hari ini, para rasul itu mempunyai sifat siddiq, jujur, benar, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, dan fattonah, cerdas. Jangan sekali-kali kita meyakini para rasul kita itu berbohong, berdusta, berkhianat, mengumpetin, itu ya, menyimpan, tidak menyampaikan, dan juga bodoh. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat mengikuti junjungan kita, panutan terbaik kita, uswah kita Nabi Muhammad SAW melalui sifat-sifatnya. Minimal kalau kita nggak bisa semuanya, ya satu aja kita ikutin dulu, satu. Nanti juga kita bisa ngikutin semuanya. Semoga Allah berikan petunjuk terbaik untuk kita. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu pamit, mungkin dari para jemaah ada yang
perlu didiskusikan atau pertanyaan dipersilakan. Kalau ada tentu masih ada waktu 5 menit, dipersilakan pada jemaah yang ingin bertanya masalah sifat-sifat Nabi atau Rasul. Itu tadi ada 4 yang besar. Yang pertama adalah jujur, tidak bohong. Yang kedua adalah amanah, yaitu lawannya pengkhianat. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Yang kedua adalah pemahaman, yaitu cerdas. Itu kesimpulan kajian pada pagi hari ini. Tidak ada penjemaah. Oke, kalau tidak ada adalah kajian pada pagi hari ini kita tutup. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan.